datang di videoku kali ini. Kali ini aku bakalan nge-review plus ngasih tahu kalian buku-buku yang aku baca di bulan Agustus tahun 2021. Kita langsung aja ya. Buku yang pertama yang aku baca di bulan Agustus tahun 2021 adalah Double Spin Round. Lihat. Ini buku karya Miyashita Natsu dan Shoji Yukiya dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2016. Buku ini berisi 268 halaman dan sebesar 19 cm. Covernya bagus banget. Di sini ada sinopsisnya. Ini covernya bagus banget kan. Di sini juga dapat bookmarknya. Ini. Jadi, ini buku pertama yang aku baca. Aku kasih rate buku ini 3,8/5. Novel ini sangat menarik dan menurutku bagus untuk dibaca kalian semua. Kenapa? Novel ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang awalnya biasa-biasa saja dan tiba-tiba ada semacam rahasia-rahasia yang disimpan oleh masing-masing keluarga atau masing-masing anggota dari keluarga ini. Madoka si anak kelas 4 SD dan Yuichi sebagai kakak yang sudah duduk di bangku SMA, diceritakan di buku ini. Keduanya saling menyayangi, menganggap mereka adalah dua kakak beradik yang saling akur dan melebihi akur dari kakak beradik yang ada di dunia ini. Jadi, apapun yang terjadi, tugas mereka adalah saling menguatkan dan bertukar pikiran kalau ada yang membuat mereka resah. Buku yang covernya Madoka dan Yuichi ini ditata dan tertulis dengan rapih dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh kita semua. Penulisan yang dibuat secara unik membuat kita atau siapa yang membaca buku ini akan memahami setiap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Tapi, aku yang membaca buku ini sampai selesai, rasa digantung oleh penulis menceritakan ending yang perlu diiyakan sendiri, tanpa penjelasan lanjut oleh penulis. Rasanya sih sudah selesai, tapi gimana ya? Begitulah rasanya sehabis membaca buku ini. Buku ini menarik untuk teman-teman sekalian yang menyukai novel bertema keluarga dan sahabat. Karena di sini menjelaskan dengan baik bagaimana kehidupan keluarga dan sahabat dari pemeran-pemerannya. Kutipan dari buku ini yang paling aku suka banget adalah, orang yang berbahagia adalah orang yang menemukan apa yang ingin ia lakukan saat masih muda. Dan ini kutipan yang disebut oleh kakek Yuichi dan Madoka. Oh ya, aku mau infoin bahwa buku ini aku beli di Joglo Buku Jogja. Silahkan cek Instagramnya ya. Novel yang kedua adalah ini. Novel yang berjudul Ways to Live Forever atau Setelah Aku Pergi, karya Sally Nichols. Dan ini diterbitkan pada tahun 2017. Di sini juga ada bookmarknya. Bagus banget. Covernya bagus banget ya, unik banget ya. Di sini juga ada sinopsisnya. Ini aku beli pre-love dari Joglo Buku Jogja. Silakan cek Instagramnya. Novel ini menurutku sangat seru dan aku beri rate 3,9/5. Jika teman-teman menyukai novel bertema persahabatan atau keluarga, juga wajib baca novel ini. Novel ini wajib masuk wishlist kalian. Kenapa? Buku ini menceritakan tentang bagaimana seorang anak kecil berpikir tentang kematian. Sam, si anak kecil yang mengidap penyakit leukemia, selalu memikirkan pertanyaan-pertanyaan terkait kematian. Bersama dengan Felix, sahabatnya yang mengidap kanker, mereka memiliki pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang sangat kritis terkait kematian. Dan mereka juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan, kenapa seseorang bisa meninggal, kemana setelah seseorang meninggal, kenapa, bagaimana, dan apa. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sam dan Felix yang bersahabat tentang kematian. Saking serunya membaca jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut, kita jadi lupa bahwa anak kecil yang menulis buku ini sedang mengidap penyakit leukemia yang sedikit lagi dapat merenggut nyawanya. Penjabaran setiap peristiwa dituangkan melalui tulisan yang menurutku sangat baik oleh penulis. Penulis yang membentuk buku ini
seperti buku yang dituliskan oleh sang pemeran utama yaitu Sam. Jadi istilahnya kayak buku di dalam buku. Alur yang dibuat oleh penulis tidak akan membuat kita pusing atau bingung saat membaca. Kita dapat mengerti maksud apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Apalagi di dalam buku ini terdapat gambar-gambar yang membuat novel ini semakin menarik menurutku ya. Mengajarkan kita agar selalu ikhlas dalam setiap keadaan, situasi ataupun momen-momen, tidak memaksa dan tidak menjadikan suatu hal sebagai keharusan. Kisah Sam dan Felix ini membuat aku juga ingin mempunyai sahabat seperti mereka. Selalu berpikir ke depan, kritis dan merangkul sahabatnya. Kalian bakalan terpesona sekaligus terpukau membaca tentang bagaimana cara mereka bertemu. Sangat unik. Ya, meskipun hal-hal yang bahagia tidak akan terjamin untuk selamanya. Ending yang dituliskan oleh penulis di dalam novel ini membuat aku sangat puas, tidak menggantung dan semuanya terasa jelas. Tidak ada pertanyaan yang muncul di kepalaku saat membaca novel ini. Itu untuk review buku yang kedua ya. Kita lanjut buku yang ketiga. Tada! Ini buku yang ketiga. Regretful. Judulnya yang diciptakan oleh Ashifashi. Ini diterbitkan pada tahun 2018. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Kalau kalian pengen banget nangis, galau, atau kadang kita tuh suka banget momen-momen yang bisa bikin kita nangis ataupun sekedar mengeluarkan beban-beban yang kita alami. Dan ini buku yang termasuk rekomendasi aku ketika kalian merasakan hal-hal tersebut. Buku ini mampu membuat kalian nangis, galau, bisa juga tertawa saat sedang galau. Bahkan ketika kalian membaca buku ini, kalian bakalan nangis sampai sakit kepala. Pernah gak ngerasain nangis sampai sakit kepala? Aku beri rate untuk buku ini 4,3/5. Bertema anak sekolahan, keluarga, remaja, percintaan, dan persahabatan, membuat novel ini cocok untuk para remaja. Aku sendiri sangat menyukai novel yang berbau kisah cinta anak SMA. Setelah membaca review-review dari teman-teman yang lain, membuatku makin mantap untuk membeli novel ini. Ekspektasi terhadap novel ini tinggi, tapi setelah membacanya pun aku tidak kecewa sama sekali. Bercerita tentang seorang Nara yang cuek, jutek, dan mempunyai trauma di masa lalu, bertemu dengan Deka atau Dika, maaf kalau pelafalannya salah, yang diceritakan memiliki satu rahasia besar. Sifat yang ramah ke semua orang, super baik dan tentunya ganteng, membuat novel ini jadi makin aku suka. Membuat novel ini jadi makin tipe aku banget. Nara yang memiliki sahabat seperti Sandra dan Dika atau Deka yang memiliki sahabat seperti Roni bikin ceritanya makin klop. Tapi kisah bahagia tidak akan bertahan selamanya, bukan? Setelah Nara mengobati traumanya di masa lalu akibat bantuan dari Deka, ternyata ada situasi yang lebih besar ke depannya terkait Deka. Deka menyembunyikan rahasia itu rapat-rapat karena tidak mau untuk mengecewakan atau membuat keluarganya sakit hati, sahabatnya sakit hati, sehingga Deka menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Dan sebagaimana dia menyimpan rahasia itu, pada akhirnya juga terbongkar. Dan itu yang membuat aku banjir dibuat oleh Ashifa Kusuma sebagai penulis buku ini. Penulisan cerita yang sangat baik, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan unik, menjadikan novel ini mampu membuatku masuk di dalam dunia Deka dan Nara. Terbawa dalam setiap suasana yang ingin diciptakan oleh penulis, bahagia dan sedih, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba sedih, terus ketawa lagi, campur aduk deh pokoknya. Covernya unik, ceritanya unik, dan untuk kalian yang mau baca novel ini, siapin tisu banyak-banyak. Aku beli buku ini di Shopee, di penerbit Haru. Waktu itu ada diskon, jadi aku beli hanya sekedar ada diskon. Tapi ternyata aku gak kecewa sama sekali setelah membaca buku ini sampai selesai. Kita lanjut untuk buku yang keempat, sebagai buku yang terakhir aku baca di bulan Agustus, yaitu ini, The Book of Mirror. Ini karya Io Chirovici. Maaf kalau pelafalannya salah. Buku ini terbitkan pada tahun 2017.
Novel ini menurutku bikin penasaran banget. Dan rate dari aku untuk buku ini adalah 3,5/5. Kalian yang menyukai novel bertema mengungkap sesuatu atau mengungkap peristiwa, cocok banget untuk membeli novel ini. Dan ini wajib masuk di wishlist kalian. Aku sendiri baca novel ini hanya 1 hari saking penasaran dengan kejadian yang akan terjadi berikutnya. Meski dengan cerita alur maju mundur, di awal-awal mungkin bikin kalian bosan, apalagi ini adalah novel terjemahan yang menurutku terjemahannya, kata-katanya sulit untuk dimengerti dan bisa bikin pusing kalian. Tapi tenang aja, pasti kalau kalian niat untuk mengerti cerita ini, pasti kalian bakal ngerti kok. Meskipun memakai bahasa-bahasa yang rumit, tapi novel ini mampu banget buat aku penasaran dan mampu banget untuk membuatku menyelesaikan novel ini. Mengungkap siapa yang membunuh Profesor Wither, seorang ilmuwan terkemuka yang meninggal di rumahnya sendiri, tergeletak, bersimbah darah, dan ditemukan di pagi hari oleh tukang perbaikan. Dikisahkan bahwa sebelum profesor meninggal, ia bersama seseorang di dalam rumahnya. Jika kalian membaca novel ini, aku yakin kalian gak bakalan bisa nebak siapa yang bunuh Profesor Wither. Aku jamin. Dari sekian banyak saksi, profesor meninggal, ternyata ada seseorang yang berbohong. Dan kalian gak bakalan tahu siapa kalau kalian gak baca buku ini. Sangat suka dengan ceritanya karena tidak dapat ditebak. Tapi endingnya ini yang gak bikin aku puas banget karena masih bertanya-tanya tentang suatu hal. Seperti ditemukan satu fakta dalam buku ini, tapi dimunculkan lagi satu hal yang bikin penasaran. Dan itu yang bikin aku, kok selesai sih buku ini gitu. Jadi saking penasarannya sampai aku ngomong gitu sendiri. Oh iya, aku pesan ini juga di Joglo Buku Jogja. Silahkan cek Instagramnya ya. Oke, jadi keempat buku ini yang bikin aku gak gabut selama bulan Agustus dan mengisi kekosongan hariku dengan membaca novel-novel yang menarik ini. Beri dukungan video ini dengan tekan tombol like, tekan tombol share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Sekian dulu video kali ini, dan aku bakalan bikin review-review novel yang aku baca di bulan selanjutnya. See you!